Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu ucapkan selamat berjumpa kembali di materi kali ini. Jadi sebelum kita lanjutkan, Ibu ucapkan selamat datang di 2021 ya. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan tetap semangat menghadapi tahun 2021 ini. Oke, jadi materi kali ini yaitu tentang Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini adalah salah satu program pengolah angka ya, jadi salah satu aplikasi pengolah angka yang merupakan bagian dari Microsoft Office. Jadi pengolah angka ini sangat populer digunakan di perkantoran. Jadi mengolah data-data angka seperti menghitung laporan keuangan dan pengolahan tabel-tabel. Jadi kalau misalnya kita mau membuat tabel-tabel menggunakan Microsoft Excel itu lebih praktis, lebih cepat. Dan di Microsoft Excel juga kita bisa menggunakan rumus dan fungsi. Jadi misalnya fungsi tabel, function ya, seperti penggunaan operator matematika dan seterusnya. Itu Microsoft Excel sangat bagus untuk digunakan dan bahkan sangat populer digunakan di perkantoran untuk mengolah data angka tersebut. Ya, selanjutnya kita contohkan saja ya. Jadi pertemuan kali ini cuma mengenal saja dulu bagaimana tampilan, bagaimana penggunaan Microsoft Excel ya, karena seterusnya pertemuan berikutnya kita sudah akan bahas penggunaan rumus dan fungsi. Jadi kita akan masuk di perhitungan penggunaan rumus dan fungsi, baik fungsi matematika ya di Microsoft Excel, fungsi sum. Jadi misalnya fungsi pencarian tabel. Jadi ada namanya juga pencarian tabel vertikal, horizontal. Ya, tapi itu nanti ya. Jadi pertemuan saat kali ini kita cuma akan membahas tentang pengenalan Microsoft Excel saja dulu. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel, jadi sangat berbeda dengan Microsoft Word ya. Pastinya kalian sudah tahu ya. Jadi ini yang kotak-kotak ini ya, yang tanda kotak-kotak ini adalah namanya sel di dalam Microsoft Excel. Jadi sel itu adalah perpaduan antara baris dan kolom, itu adalah sel. Jadi ketika kita mengklik ke salah satu sel, itu otomatis akan muncul alamat selnya. Ini alamat selnya B5. Karena kenapa? Ada di kolom B dan ada di baris ke-5 ya, jadi B5. Jadi alamat sel ini perlu juga kita harus pahami, kita tahu ya, karena penggunaan rumus dan fungsi nanti alamat sel ini sangat berperan penting, itu yang harus kita tahu ya. Selanjutnya Microsoft Excel ini terdiri dari beberapa baris ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, kalau kita hitung satu-satu pasti saat hari mungkin kita akan capek menghitungnya ya. Jadi kita harus tahu berapa baris sih, berapa record atau baris di Microsoft Excel. Itu ada beberapa baris ya. Jadi cara melihatnya, kontrol tanda panah ke bawah. Nah, ini. Jadi inilah jumlah baris, jumlah terakhir dari Excel ya. Jadi kalau kita membuat dalam satu sheet itu ada sekitar 1.048.576 baris atau rekor di dalam Excel. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan misalnya, ya mungkin tidak sampai segini baris yang kita gunakan ya. Jadi di Excel itu ada banyak sekali baris atau record yang disediakan. Nah, begitupun dengan kolom. Jadi untuk
tapi sebelumnya untuk naik ke nomor record baris pertama kita harus tekan kontrol lagi tanda panah ke atas. Nah, bagaimana dengan kolom? Jadi ini kolomnya A, B, C, D sampai Z, Y, X, Y, Z. Ya, tidak sampai di situ, ada A, B, A, B, A, C dan seterusnya. Nah, berapa kolom? Ya, kita bisa lihat, cek juga berapa kolom sih yang ada di Excel. Caranya tadi sama, kontrol tanda panah ke samping. Nah, ini sampai XFD. Jadi ada banyak kolom juga sampai kolomnya, jadi silahkan dikali saja. Kalau A sampai Z itu ya berapa kolom dikalikan dengan ini XFD. Jadi ada banyak kolom ya. Jadi caranya untuk menormalkan kembali ke kolom A sama kontrol A tanda panah ke kiri ya. Nah, itulah tadi pengenalan sedikit tentang Excel. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi masuk di data inputnya ya. Kalau misalnya di Excel kita mau membuat rumus ya, Excel itu untuk mengolah data angka, perkalian, pembagian dan seterusnya itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Misalnya kita berikan contoh di sini ya, ada misalnya penjualan barang ya, per harga satuannya misalnya 55.000 ya, 55.000. Nah, 55.000 ini misalnya kita mau setting jadi rupiah ya. Jadi kita tinggal klik saja di sini di menu home, general rupiah. Jadi kalau misalnya tidak ada di sini, kalau di sini tidak ada, bisa cari di accounting atau more number, atau bisa langsung di Ctrl D ya. Terus di sini kita berikan di accounting, kita cari RP Indonesia. Jadi pasti ada di sini RP Indonesia ya. Nah, ini untuk desimalnya 2 angka di belakang koma, ini juga bisa kita hilangkan. Jadi bisa langsung di sini saja dihilangkan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya ada barang, misalnya kita ketik dulu ya. Misalnya di sini ada nomor urut misalnya. Terus nama barang, harga, jumlah harga ya, misalnya seperti ini. Nah, ini kan terlalu luas kalau seperti ini ya. Ini bisa kita drag, kasih sempit ya sedikit. Nah, ini supaya dia turun bisa kita arahkan pointernya ke sini, terus kita wrap text seperti ini. Nah, ini juga bisa kita ketengahkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus baris, ini juga mungkin yang baru tahu tentang tidak terlalu familiar dengan Excel ya, biasanya agak bingung untuk menghapus baris, menghapus kolom. Jadi tinggal klik saja, klik blok barisnya. Jadi yang di blok itu di kolom baris ya, di baris 1, 2, 3 dan seterusnya, blok. Setelah itu klik kanan del, ini otomatis akan terhapus. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau menginsert ya, tinggal misalnya kita mau menyisipkan 3 kolom, 3 baris ya, tinggal kita klik, kita blok saja barisnya berapa baris, misalnya 3, kita blok sampai 3 baris, klik kanan baru insert, ini akan muncul kembali. Nah, sama dengan kolom, misalnya kita mau menghapus kolom ya, sama klik blok, klik kanan dan hapus. Menginsert sama tadi, silakan di blok, klik kanan dan sisipkan. Misalnya ini ya, saya mau hapus ya, tinggal klik kanan del. Nah, kita mau sisipkan kembali,
seperti ini, baru kita insert lagi ya, jadi ini akan muncul kembali. Oke, sekira ini untuk cara mengolah ya data baris dan kolom. Nah, selanjutnya kita misalnya di sini sepatu ya, kita contohkan. Nah, untuk nomor urut ini kita bisa otomatiskan juga, kita ketik saja 1, setelah itu kita tarik ini, yang ini ke bawah, tarik. Nah, ini belum berubah ya, karena di sini masih dalam keadaan copy cell. Nah, kita ubah jadi fill series seperti ini, dia akan berubah otomatis nomor urutnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menarik turun ini tadi, mengubah ini, kita langsung bisa mengetikkan 1 sampai 2, terus kita blok, baru kita tarik turun, itu akan otomatis terhitung tanpa kita harus mengklik lagi yang fill series tadi. Oke. Nah, selanjutnya untuk misalnya jumlah harga, kita mau misalnya di sini stok ya, stok barang, terus jumlah harganya, jumlah harga. Kita mau ini juga bisa kita dengan mengklik 2 kali ya, kita bisa atur kolomnya, klik 2 kali, dia akan otomatis akan menyesuaikan dengan ketikan. Nah, ini misalnya stoknya 5, ini 3 ya, 3, terus di sini harga satuannya berapa, anggaplah di sini ada juga nama barang, stoknya 4, stoknya 10, dan seterusnya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa atur kasih ke tengah, ini juga kita blok dan berikan garis tabel ya, seperti ini. Nah, ini untuk menghitung misalnya berapa jumlah harganya, ini harga satuannya, misalnya ini adalah harga satuannya misalnya. Nah, ketika kita ingin ini stok ini kita kalikan dengan yang ini ya, misalnya kita mau kalikan, berarti harus didahului dengan sama dengan, kita klik yang di atas sini berarti C2, jadi yang tampil ini alamat sel ya, jadi kita harus pahami yang mana itu alamat sel. Saya kira tidak ada masalah tentang alamat sel. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan jumlah stok. Setelah itu kita enter, ini otomatis akan muncul. Jadi kita tarik saja, kita tarik. Nah, kalau kita tarik seperti ini, otomatis di Excel itu akan berpindah baris ya, dari C2 tadi ke C3 dan seterusnya. Nah, ini akan error. Kenapa? Ya, kenapa dia error? Ya, karena di sini di Excel itu ketika kita menarik suatu sel, dia akan berpindah ke sel lain, misalnya seperti ini. Ini ketika kita di pertama kita tarik, sebelum kita tarik dia ada C2, ada C7. Nah, ketika kita tarik berarti dia ada di C3 dan di C8. Kita lihat C3, ini ada di C3, C8. Nah, kita mau ini tidak berubah ya, ini tidak berubah, yang C2 ini tidak berubah. Kalau yang C8 ini, yang ini bisa berpindah ya, dari C7, C8, C9 dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita tidak mau berubah, yang ini, yang C2 ini tetap itu, nah di Excel ada namanya diabsolutkan atau dikunci supaya tidak pindah-pindah. Jadi caranya
kita blok yang C2 ini, baru kita F4 ya, F4. Nah kalau di keyboardnya itu tidak, pada saat kita tekan F4 itu tidak muncul tanda dolar ya, ada tanda dolar ya, itu berarti kita harus tekan F4 bersamaan dengan Fn ya, Fn F4 seperti ini. Tapi kalau di keyboardnya, jadi coba dulu dengan F4 sendiri ya, F4, kalau tidak muncul berarti harus ditekan bersamaan dengan Fn F4. Jadi kalau ketika sudah muncul seperti ini, tanda dolar seperti ini berarti sudah terkunci. Sekarang kita ulang. Nah ini akan muncul seperti ini ya, jadi ketika kita rubah jadi 7, ini otomatis akan berubah. Ini otomatis akan berubah ya. Ini otomatis akan berubah angkanya ya, dia akan mengalihkan otomatis. Nah misalnya ini juga kita mau hitung jumlah totalnya ya, jumlah total misalnya di sini, jadi ibu coba isikan dulu semuanya seperti ini ke bawah. Ya ibu coba isikan ya, ibu coba isikan ke bawah. Nah ini misalnya kita mau cari jumlah totalnya, jadi jumlah total kalau di Excel itu ada namanya sum. Jadi pasti kalian sudah tahu ya, belajar di SMA dulu ada sum, ada min, max, count dan seterusnya. Itu adalah fungsi sederhana di Excel ya, perkalian, penambahan dan seterusnya ya. Nah untuk menghitung jumlah total itu bisa kita ketik sama dengan baru sum, kita drag range data yang akan kita jumlahkan, setelah itu kita enter, ini akan terhitung otomatis. Atau bisa juga kalau kita berikan ruang juga untuk meletakkan ya, yang di sini ya, untuk meletakkan jumlah angka yang akan kita hitung. Terus di menu home ada auto sum, itu langsung akan terhitung kalau misalnya sedikit ya. Tapi kalau ada banyak sekali jumlah data, jumlah record yang akan kita hitung ya, lebih baiknya langsung saja ketik menggunakan secara manual ya, kita blok, setelah itu kita enter. Nah ini akan muncul otomatis. Nah kalau di sebelahnya kita akan hitung sum jumlah totalnya juga ya, kita tinggal tarik saja supaya cepat. Jadi tidak usah lagi mengetik sum sama dengan baru drag ya, Excel akan membaca sendiri. Kita tarik ke samping saja. Nah ini juga dia akan membaca secara otomatis ya. Jadi di Excel itu akan membaca secara otomatis jumlah totalnya. Pada saat kita klik 2 kali ini akan tereng sendiri ya. Saya kira seperti itu ya untuk pengenalan Microsoft Excel ini, pengenalan dasar Microsoft Excel. Kalau misalnya kita mau tambah ya, kita rubah saja operatornya jadi tambah, kurang, bagi dan seterusnya. Nah bagaimana jika misalnya kita mau ngeprint ya, mencetak. Nah kita mau mencetak, yang kita mau cetak yang ini saja nih, yang tabel ini, nah kita bisa mencetak ini. Caranya kita blok saja, misalnya ini harga satuan saya tidak mau cetak, yang saya mau cetak yang ini saja, berarti kita blok saja, blok semuanya. Setelah itu di menu ini page layout ada print area nih, print area, baru kita set print area. Nah pada saat kita print preview yang muncul itu
yang ini saja ya, yang ini, yang kita range, yang kita set tadi, area yang kita sudah set ini yang muncul sendiri, yang akan muncul secara otomatis yang sudah kita set areanya ya, area printnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ada banyak sekali record tabel ya, misalnya anggaplah kita punya banyak ini ya, punya banyak record tabel. Misalnya seperti ini kan tidak muncul secara satu baris ya, ketika misalnya ibu hilangkan print areanya. Nah, dia terprint area ya, clear ya. Jadi kita clear dulu, kita clear print areanya, kita print preview. Ini akan muncul beberapa lembar ya, ini ada 1 ke 3, berarti ada 3 lembar. Nah, misalnya kita ke baris kedua, ke halaman kedua, misalnya halaman kedua kita ingin ada kopnya juga muncul secara otomatis. Begitupun dengan halaman ketiga, ini ada kopnya. Nah, cara mengaturnya yaitu kita print title, di print title namanya ya. Jadi kita blok saja ini, nanti ini akan kita munculkan berulang. Jadi kita repeat. Kalau misalnya di Word itu ya headernya kita repeat ya. Jadi ini kopnya yang kita repeat, kita ulangi. Jadi pada page layout ada print title. Ini kita klik. Setelah itu di print title area ya, draw to repeat atau kita klik. Nah, kita blok yang ini, yang copy yang akan kita ulangi. Setelah itu kita klik kembali dan oke. Nah, pada saat kita print preview itu akan muncul otomatis. Ketika kita berpindah ke halaman 2, ini akan muncul ya secara otomatis. Ini akan muncul secara otomatis. Ya, saya kira untuk pengenalan Microsoft Excel ini cukup ya. Jadi di Excel ini kita mengenal saja dulu tentang bagaimana penggunaannya, rumus-rumus ya, dan seterusnya. Jadi ada juga fungsi meet, fungsi left, fungsi right. Jadi ada misalnya fungsi di Excel juga ada beberapa fungsi tadi ya, ada fungsi sum, left, right, meet. Jadi nanti kita akan belajar itu bagaimana cara penggunaannya. Jadi kalau meet itu berarti mengambil data karakter tengah dari sebuah sel ya. Kalau left itu karakter paling kiri, kalau right karakter paling kanan. Jadi nanti kita akan bahas itu. Jadi untuk pertemuan kali ini tidak ada tugasnya ya, karena ini sekedar pengenalan saja. Jadi Ibu tidak kasih tugas dulu, nanti di pertemuan selanjutnya baru ada tugasnya. Jadi tugasnya itu pastinya perhitungannya, perhitungan penggunaan function atau rumus matematika. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Jadi ini juga di Excel ada beberapa sheet ya, misalnya kita mau kita mau mengetik beberapa sheet di dalam satu file ya. Jadi di Excel itu kita bisa satu file itu terdiri dari beberapa sheet ya, bagian. Nah, ini juga kita bisa ganti-ganti namanya. Misalnya ini akan terganti, tinggal klik 2 kali seperti ini. Ini juga kita bisa berikan warna ya, warna sheet ini ada berubah jadi warna kuning. Nah, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini.
Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi, dan semoga minggu depan kita bisa tatap muka ya, karena hari ini untuk pertemuan kali ini kayaknya kita belum bisa tetapi tetap ibu ibu harap tetap aktif bertanya di grup WA ya kalau misalnya ada masalah ya. Jadi saya kira untuk mata kuliah ini saya kira mata kuliah yang paling mudah ya, tapi biasanya ada juga yang mendapatkan nilai yang tidak memuaskan karena mungkin malas mengerjakan tugas. Terus ibu lihat semuanya gampang, mau nilai A ya ibu pasti akan berikan, cuma ya harus prosesnya itu ya. Jadi untuk attitude-nya, jadi sekali lagi untuk penilaian ibu itu yang paling ibu nilai adalah attitude-nya. Tapi ibu yakin di kalian kan sudah mahasiswa semua ya, jadi tahu yang namanya bagaimana beretika dengan baik ya. Jadi masalah etika ibu tidak perlu ajari, pasti kalian tahu semua. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini ya. Jadi semoga apa yang kita sudah bahas tadi tentang Microsoft Excel ya dapat menambah pengetahuan kita tentang Microsoft Excel. Jadi untuk pertemuan kali ini ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.